Secara etimologi, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar memiliki beberapa arti, di antaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima, baik di hati dan di lisan, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk. Juga dapat bermakna tradisi yang kontinu. Sedangkan secara terminologi dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih, baik secara substansial, yakni sunnah praktis, pengalaman, atau sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan atau qaulan, perbuatan, fi'lan, dan persetujuan Nabi Muhammad atau takriran. Baik, selanjutnya tokoh-tokoh ingkar sunnah. Yang pertama ada Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia meneliti hadis Nabi SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya, Al-Islam huwa Al-Quran. Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, ada Rashad Khalifa. Dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. Yang ketiga ada Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Sidki. Pendapatnya yang terkenal adalah bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Yang keempat, Kasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rashad Khalifa. Karena itu, pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi SAW sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Lewat bukunya, yaitu Hadis sebagai Suatu Penilaian Semua. Yang kelima adalah tokoh-tokoh ingkar sunnah asal Indonesia. Tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Rahman, Muhammad Irham, Sutarto, Lukman Sa'ad, dan Ahmad Rustarto, serta Nazwar Samsu. Sekitar tahun 1983, tokoh-tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap Al-Hadis. Untuk menanggulangi keresahan, maka keluarlah surat keputusan Jaksa Agung pada tanggal 30 September 1983 yang berisi larangan terhadap aliran ingkar sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang pertama, ingkar sunnah pada masa periode klasik. Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat, dan zakat misalnya, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah SAW yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah. Menurut Imam Syafi'i, ada 3 kelompok ingkar sunnah seperti telah dijelaskan di atas. Antara lain yaitu Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Sedangkan ingkar sunnah pada periode modern, argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan kelompok ingkar sunnah pada periode klasik. Sebagaimana kelompok ingkar sunnah klasik yang menggunakan argumen baik dalil nakli maupun akli untuk menguatkan pendapat mereka, begitu juga kelompok ingkar sunnah Indonesia. Antara sebab utama ingkar sunnah modern adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat pada awal abad ke-19 di dunia Islam. Para kolonialis memperdaya dan melemahkan Islam melalui penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan faham dasar Islam. Pada periode klasik, ingkar sunnah berada di Irak, Basrah. Sedang pada periode modern terjadi beberapa tempat berdasarkan tempat para tokoh masing-masing. Karena tidak pasti akan kebenaran hadis sendiri berdasar argumen mereka, yang mana pula Al-Quran oleh mereka telah dianggap yang mutawatir.
Yang dimaksud argumen nakli tidak hanya berupa ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Argumen dari ayat Al-Quran yang mereka gunakan yaitu Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 dan Al-Quran surah Al-An'am ayat 38. Argumen-argumen akli diantara lain yaitu tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Selanjutnya, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Selanjutnya, dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang pada hadis Nabi. Jadi menurut para pengingkar sunnah, hadis Nabi itu merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Ingkar as-sunnah muncul karena dianggap tidak pasti dan alasan-alasan lainnya, sehingga memicu berbagai perdebatan yang menyebabkan bertahan lama karena belum bisa dibenarkan atau disalahkan. Sebab mereka juga memiliki argumen cukup kuat sehingga semakin lama anggotanya juga bertambah. Sekian penjelasan saya tentang ingkar as-sunnah. Bila ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.